Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, biar sore hari ini mari kita bersama-sama datang menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Percaya bahwa di dalam setiap ibadah ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu sore hari ini. Kami boleh diizinkan datang untuk menyembah Engkau. Biar kami boleh masuk lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya di saat kami menyembah, kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami mencintai-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beribadah kami ini ibadah yang diberkati. Suasana surga mengalir memenuhi tempat ini sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kami berikan hati kami seutuhnya bagi Engkau Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk
lebih dalam lagi Tuhan. Nah kami percaya ada kuasa yang dahsyat di dalam pujian. Oleh sebab itu curahkan kasih-Mu, kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau nyata, Engkau berkuasa. Hanya Yesus yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dekat denganmu Tuhan, itu kerinduan kami. Dekat Tuhan, itu kerinduanku. Kan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku ku bersandar padamu. Dia akan selalu bersamaku. Dekat Tuhan, itu saat terindah. Amin. Kan ku buka hatiku dengan suaranya, dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Yes, Dia Tuhan yang menuntun jalanku. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya. Dia satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Oh Yesus, dekatmu ya Tuhan. Dekat Tuhan, itu kerinduanku. Kan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan keyakinan segenap hatiku ku bersandar padamu. Amin. Dia akan selalu bersamaku. Dekat denganmu, dekat Tuhan, itu saat terindah. Amin. Kan ku buka hatiku dengan suaranya. Oh, dengan keyakinan teguh akan janji. Amin. Dia Tuhan yang menuntun jalanku. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya. Dia satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Oh, kami mau dekat denganmu Tuhan. Kau Allah yang kami sembah. Hanya Yesus, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangan-Nya tak membiarkanku. Amin Tuhan. Saat tak ada lagi asa ku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Amin. Yes Lord. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangan-Nya tak membiarkanku.
dia segalanya, dia satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Segalanya, dia satu-satunya, amin, Allah Tuhan yang ku punya. Mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima janji Tuhan. Kuasanya dia limpahkan atas setiap kita. Oleh sebab itu mari sore hari ini kita mau perkatakan dengan iman bahwa dia Tuhan Yesus yang berkuasa. Oh yes Lord Jesus, ku perkatakan kesembuhan, amin. Ku perkatakan kelepasan. Ku perkatakan dia Yesus yang berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Mari perkatakan, ku perkatakan. Engkau yang sakit saat ini disembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh kami dari neraka.
Kami bersyukur Tuhan mengenal Engkau. Berkati para pemuji, pemusik. Tuhan, pelayan-pelayan sound. Tuhan, semuanya pelayan-pelayan media. Terima kasih dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Buka hati mereka. Roh-Mu biar hadir di tempat di mana beribadah. Karena Kau berjanji 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah mereka. Terima kasih. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kesetiaan Musa. Ya, saya rasa Musa ini kalau diperintahkan Tuhan, dia tidak pernah untuk tidak melakukan. Walaupun mungkin lebih dulu banyak alasan untuk berkata jangan saya. Ya, hari ini kita mendengarkan tema setia menuntut ibadah. Setia menuntut ibadah. Kalau yang dituntut itu orang kecil, mungkin itu mudah. Tapi sudah melihat gambar ini jelas, Musa dan Harun harus menghadap penguasa dunia saat itu, Firaun. Ya, dan itu adalah jelas merupakan suatu gambaran. Mesir itu gambaran dunia ini, di mana orang-orang Israel mereka diperbudak. Begitu juga kehidupan manusia di dunia ini diperbudak oleh namanya iblis. Dosa, karena dosa. Ya, karena itu Firaun ini gambaran jelas, ya, prototip daripada si jahat, iblis, penguasanya, Lucifer. Dan Tuhan mengutus Musa dengan satu tujuan, menuntut supaya Firaun melepaskan umat Israel. Dengan satu tujuan, untuk beribadah. Ya, kalau begitu, kenapa ya Tuhan ini meminta ibadah? Karena ibadah itu sesuatu yang sangat penting. Begitu juga dengan pengganti Musa. Sebelum dia berpisah, dia memberikan suatu pernyataan dalam Yosua 24. Nanti saudara baca Yosua 24, kata ibadah dituliskan sampai 24 kali. Ya, jikalau kamu beribadah pada Allah lain, tetapi aku dan rumah tanggaku, aku akan tetap ibadah kepada Allah Tuhanku. Nah, karena itu ibadah itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa penting? Sama pentingnya seperti Rasul Paulus. Dia berkata, yang ku kehendaki. Nah, apa yang ku kehendaki? Yaitu mengenal Dia. Jadi yang diinginkan oleh Paulus setelah dia menjadi orang percaya, dia ingin kenal kepada Tuhan. Karena itu dia pergi ke tanah Arab, ya, di gunung, dia menyendiri selama 3 tahun. Dia berada di situ ibadah untuk mendapat komunikasi dengan Allah, untuk mengenal Allah dengan sesungguhnya. Saudara, betapa pentingnya ibadah itu. Kenapa? Ini jawabannya. Titus 1 ayat 1 dan 2 berbunyi, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ya, dalam huruf yang saya kasih highlight hijau,
Ya, dikatakan jadi Paulus ini rasul untuk memelihara iman. Jadi ini tugas hamba-hamba Tuhan. Terus memberikan firman Tuhan, berdoa untuk apa? Memelihara iman. Perhatikan kata memelihara. Berarti kalau tidak dipelihara, iman itu bisa gugur. Ya, bisa rusak. Nah, itulah sebabnya saudara jemaat Tuhan harus suka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang betul-betul bicara tentang kebenaran. Karena sekarang ini banyak orang memberitakan tapi bukan yang namanya murni. Nah, ini kita mesti hati-hati. Iman kita bisa rontok nanti. Ya. Kata-kata ini perlu kita camkan benar-benar. Pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran seperti yang dirindukan oleh Paulus. Yang ku kehendaki yaitu mengenal dia dengan benar. Kalau orang ibadah. Jadi kalau tidak ibadah, tidak mungkin mengenal Tuhan. Dan ibadah ini akan melahirkan suatu perkara yang sangat penting. Yaitu tadi dimulai dengan iman. Tapi perhatikan saya tadi katakan iman itu bisa goncang. Bahkan kasih manusia, walaupun kasih itu sudah betul-betul dari Allah, kasih itu pun bisa menjadi dingin. Itu dituliskan dalam Injil Matius 24. Ya, banyak orang kasihnya menjadi dingin. Kenapa? Karena kurang satu ini, yaitu baru punya pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi untuk mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan Alkitab mengatakan pengharapan itu seperti sauh jangkar. Jangkarnya apa? Jangkarnya jiwa. Jadi jelas yang bisa goncang itu adalah jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita ini bisa terpengaruh oleh penglihatan. Gangguan yang fakta hidup. Karena itu dikatakan oleh Tuhan, kamu harus melabuhkan ya itu sauh pengharapan sampai ke belakang tirai. Di belakang tirai itu tidak kelihatan. Yaitu sampai ruangan Maha Suci. Yang dikatakan yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ya. 2 kali ada kata Allah di sini, Allah cannot lie. Allah itu tidak dapat berdusta. Dalam Ibrani 6 dikatakan it is impossible for God ya untuk tidak melakukan. Tidak mungkin dia berdusta. Ada 2 kata ini. Jadi Allah ini tidak mungkin berdusta. Nah, itu harapan. Dan seringkali harapan kita ini bisa goyang oleh karena kenyataan-kenyataan hidup yang kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Jadi sebab dengan ibadah, barulah kita ini dapat mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang betul-betul tahu, itu memberi harapan untuk hidup kekal. Bayangkan kalau saudara diancam untuk hukuman mati, ya, untuk meninggalkan iman. Wah, orang, waduh, saya mau hidup. Nah, itu karena tidak punya harapan untuk hidup kekal.
Tapi saya kagum dengan orang-orang Yazidi yang lalu, beberapa tahun lalu, mereka diancam untuk dipenggal lehernya ya oleh teroris. Mereka tetap berlutut dan menyediakan diri untuk dipenggal. Kenapa bisa begitu? Karena mempunyai harapan untuk hidup kekal. Itu ibadah. Jadi ibadah itu membawa pengenalan kepada Yesus. Yesus yang bangkit dari kematian. Bukankah Yesus juga dibunuh mati? Tapi Paulus berkata bahwa kebangkitan itu ujung tombak dari iman kita. Tanpa iman kebangkitan, iman kita sia-sia. Dan percuma kita berharap. Karena itu 1 Timotius 3 ayat 16 berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Iya, perhatikan ujungnya, diangkat dalam kemuliaan. Dia, Yesus, anak Allah, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi dia mau menyerupai kita supaya kita ini bisa punya harapan. Oh ya, Yesus saja mau jadi manusia, mau dipermalukan, mau dihajar, mau diludahi, mau ditelanjangi, ya macam-macam. Kenapa dia mau? Karena dia punya konsep, aku nanti akan bangkit. Dan bangkitnya diangkat dalam kemuliaan. Karena itu Paulus berkata, agunglah rahasia ibadah kita. Jadi dalam ibadah itu ada namanya misteri. Misteri yang tidak bisa kita mengerti. Kenapa ya orang-orang kok rela menderita? Kenapa Petrus itu kok rela ya mati, minta diputar balik waktu disalib? Kenapa para rasul kadang-kadang harus mati martir? Salah satu Thomas waktu dia ke India, dia diseret dengan kuda, ya, dengan harus diseret di jalanan yang dari debu tanah, dan pasti luka-luka penuh. Waktu itu, waduh, sakitnya bagaimana? Tapi kenapa? Harapannya apa sebetulnya? Harapannya itu tadi, yaitu hidup kekal. Bahkan bukan hanya hidup kekal, diangkat dalam kemuliaan. Nah, pengenalan kepada Yesus ini yang membuat kita juga akan selamat dan mulia. Nah, inilah yang dihambat oleh iblis. Supaya iblis itu mengaburkan kita untuk kita melihat sekarang ini now. Now ini kamu susah buat apa? Kenapa kamu mesti ngalah? Kenapa kamu mesti membiarkan dirimu menderita? Kenapa kamu mesti menahan nafsu? Lakukan aja. Nah, ini kita masih ngerti. Iblis itu sangat menentang ibadah. Ini kuncinya. Karena itu iblis paling takut kalau orang itu sudah bisa ibadah dengan betul, sembahyang, ya. Nah, ibadah itu dalam Injil Matius 6 itu dilakukan 3 hal. Apa itu ibadah yang betul? Pertama, ayat 1 sampai 4 bicara tentang hal memberi sedekah. Artinya kamu mesti punya hati yang dermawan.
Kenapa, saudaraku? Karena begini, kata Tuhan, kalau kamu ibadah kepada Tuhan yang tidak kelihatan, bagaimana sikapmu dengan orang yang kelihatan? Kalau sikapmu dengan orang yang kelihatan saja sudah tidak murah hati, bagaimana dengan aku yang tidak kelihatan? Yang Tuhan minta dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu itu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Jadi orang yang murah hati itu berarti apa? Dia mesti bekerja, bukan? Dengan tubuhnya. Lalu dia dapat uang. Lalu dia bagikan. Berarti uang yang dia bagikan itu artinya penyerahan tubuhnya. Karena itu saya tulis T. Tubuh. Jadi ibadah itu bicara soal tubuh. Yang kelihatan aja. Ya. Karena itu ibadah itu termasuk saudara berlutut di bawah kaki Tuhan. Tubuhmu engkau bawa. Tapi kalau hanya tubuh saja, dalam 1 Korintus 13 dikatakan, walaupun kamu memberikan tubuhmu, tapi tanpa kasih, nol besar. Jadi banyak orang di dunia ini memberikan sedekah. Bahkan koruptor, ya setelah korupsi, dia juga memberikan uang untuk apa? Nebus dosa. Dan ini konsep yang salah sama sekali. Tidak mungkin Allah itu mau menerima korban-korban kita untuk tebusan dosa. Karena Allah terlalu kaya. Jadi yang penting untuk hati yang murah. Jadi ibadah itu mesti pertama hati kita ini mesti murah. Kenapa? Karena kata Tuhan, kalau kamu tidak murah hati, aku juga tidak murah. Kalau kamu tidak mau mengampuni, itu namanya murah hati. Aku juga tidak akan mengampuni. Jadi terhadap yang kelihatan lebih dulu. Ya, jadi ibadah itu mesti betul-betul sudah lakukan secara horizontal dengan saudara seiman khususnya, dan juga bukan orang-orang Kristen. Saudara kadang-kadang harus punya hati untuk memberi. Karena itu gereja kita juga mengadakan outreach ministries, memberikan pada orang miskin. Karena Alkitab menulis bahwa kita ini wajib membagikan kepada orang miskin. Karena itu saudaraku, kalau saudara memberikan korbanmu dalam bentuk uang, gereja kita ini mengelola dengan baik. Kenapa, saudaraku? Karena gereja kita juga diawasi dengan namanya badan pengawas ya keuangan. Saya pun tidak boleh memakai seenaknya. Saya tidak pegang cek, saya tidak tekan untuk bisa ambil uang di bank. Itu bukan nama saya. Karena saya tahu ini bahaya. Jadi ibadah ini harus murah hati. Yang kedua, hal berdoa. Ya. Dan Tuhan bicara tentang waktu kita berdoa, kita disuruh berkata, datanglah. Datanglah apa? Kerajaanmu. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa. Ya. Kerajaan dan kemuliaan kekal. Jadi pengenalan kepada Yesus bahwa dia itu raja. Nah kalau raja itu mesti diapakan? Disembah. Nah ini bicara soal jiwa kita. Jiwa kita ini mesti tunduk sama Tuhan sebagai raja. Artinya kita mesti taat. Itu kuncinya. Jadi ketaatanmu itu ibadahmu. Jadi kalau engkau tidak taat, walaupun kau ke gereja, itu bukan ibadah. Perhatikan betapa pentingnya ketaatan. Kalau Tuhan suruh, ampuni, taat enggak?
engkau mengampuni. Lupakan kesalahan orang. Kita nggak mau lupakan. Kita nggak taat, berarti jiwa kita nggak tunduk. Dan ketundukan kita bisa kalau kita suka berdoa. Seperti Yesusku. Waktu dia di Taman Getsemane, apa ucapannya? Jadilah kehendakmu. Dan itu tidak gampang, dia perlu bergumul dalam doa. Dan ketiga, apa itu ibadah? Hal berpuasa. Kenapa berpuasa? Salah satu fungsi berpuasa itu untuk merendahkan hati kita. Ya, dalam Mazmur 37 dikatakan bahwa aku ya merendahkan jiwaku dengan berpuasa. Jadi jiwa kita ini ya ditundukkan dengan apa? Karena kita perlu spirit. Jadi berpuasa ini gunanya untuk apa? Kalau sudah baca dalam Mazmur dikatakan, maka doaku muncul kembali. Jadi kalau saudara doamu itu mulai hambar, coba berpuasa. Banyak orang berdoa, tapi tidak kontak. Ya. Jadi anugerah Tuhan itu akan mengalir kalau kita ini mau belajar dari Yesus sifatnya. Apa itu? Rendah hati. Nah itu anugerah akan mengalir. Nah, Musa setelah menerima mandat pengutusan, apa yang saya ucapkan atau khotbahkan ya minggu-minggu yang lalu, setelah dia mendapat mandat pengutusan untuk apa? Membawa umat keluar dari Mesir. Apa tujuannya keluar dari Mesir? Untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi keluar dari Mesir itu bukan untuk wah senang ya lalu berjingkrak-jingkrak puji Tuhan kami lepas. Nah, banyak orang begitu. Setelah dilepaskan dari dosa dia merasa plong lalu tidak ibadah. Ya, terima kasih. Dulu ada orang kaya, setelah saya doakan anaknya sembuh. Ya, dokter berkata ini berat ini. Setelah sembuh, dia namanya membayar kaul. Seperti orang ke kelenteng gitu. Ya, membayar kaul gitu ya. Lalu ya kasihlah. Ada orang begitu, orang kaya itu. Seingat saya dulu sekali atau 2 kali cuma datang. Lalu memberi saya cek, terima kasih sudah menolong. Tapi setelah itu enggak lagi. Nah, perhatikan Keluaran 3 ayat 12 berkata, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, apa tandanya? Bahwa Musa itu diutus Tuhan. Tuhan kasih tahu, nanti ya, kalau kamu betul-betul orang pilihanku, kamu aku pilih, ini tandanya. Kamu bisa membawa orang ibadah kepada Allah di atas gunung ini, gunung Allah. Ya, dalam Mazmur 24 ayat 3 dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Allah? Lalu dikatakan, yang ada dalam kekudusan. Ya, jadi naik ke gunung Allah itu ibadah dalam kekudusan. Bukan datang ke gereja, tapi hidupnya tidak kudus. Bukan begitu. Ibadah itu akan membuat kita bisa lepas dari dosa. Jadi untuk memantapkan Musa ada 2 tugas besar. Yaitu pertama menghadap Raja Dunia Firaun. Bayangin, dia harus menghadap Raja Dunia Firaun untuk membawa umat
Israel keluar beribadah. Karena itu dia berkata, Tuhan, aku nggak bisa. Ya bermacam-macam alasan. Ya minggu-minggu lalu saya sudah terangkan alasan-alasan itu. Dan alasan terakhir, oleh karena Tuhan selalu kasih jalan, dia berkata, Tuhan, aku nggak pandai bicara. Bagaimana mungkin saya harus menghadap, saya ini orang yang peta lidah, artinya agak ya stammer lips. Seperti saya dulu gagap. Nggak mungkinlah berkhotbah. Tapi apa kata Tuhan? Pertama, penyertaanku. Kamu mesti tahu, aku menyertai kamu. Karena itu Tuhan berkata dalam Keluaran 4 ayat 14b sampai 16. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ya, penyertaan Tuhan dinyatakan dengan mujizat. Dua orang ini kakak beradik, kakaknya Harun masih di Mesir, ya, saudaraku, dan Musa di Midian. Kok bisa ketemu? Ayat ini berkata, Harun dia berangkat menjumpai engkau. Dulu nggak ada tanda-tanda, ini jalan ini ada ya dikasih penunjuk pelang-pelang, nggak ada. Aneh ya, ya, unik. Tuhan itu bisa membuat pertemuan. Orang Jawa bilang gatuk ke gitu. Loh, kok bisa ketemu ya? Banyak saudara-saudara yang mau cari jodoh juga mesti berdoa ya. Tuhan temukan saya dengan istri atau suami yang dari Tuhan. Tuhan nanti bisa dek. Itu karena doa. Ya, penyertaan Tuhan itu hebat. Karena itu lebih lanjut Tuhan berkata dalam ayat 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Kamu tadi berkata aku nggak bisa ngomong. Tapi aku menyertai lidahmu dan lidahnya kakakmu Harun. Terus? Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Seperti Allah, bukan Allah ya. Jadi kasih directions. Itu Musa. Jadi dia itu wakilnya Allah untuk kasih. Ini loh, Allah ngomong begini. Harun, kamu yang menyampaikan pada Firaun. Wow. Jadi nggak ada alasannya. Aku nggak bisa bicara. Tuhan kasih pendamping. Jadi saudara, dari awal saya waktu bangun gereja, saya itu berdoa, Tuhan kirim teman pendamping saya. Dulu saya minta seorang hamba Tuhan yang melepas dari ya kedudukan yang cukup baik, dia sudah kolonel di Angkatan Laut. Tapi dia nyerahkan diri. Saya minta dia, karena saya tahu dia tidak punya anak, jadi gampang nanti kumpul, ayo kita bersama. Tapi dia merasa dia sudah punya gereja kecil, walaupun kecil, tapi sudah punya gereja. Dia menolak. Saya berdoa terus, akhirnya Tuhan kirim insinyur juga yang bekerja dengan saya. Jadi seorang yang punya pikiran eksak ya. Cocok ya. Nah, jadi Tuhan itu bisa mempertemukan. Karena itu saudara-saudara, jangan menjadi orang yang suka single fighter.
Coba minta Tuhan, saya ini harus ada orang yang bisa memberitahu saya kesalahan saya, nanti dia menjagai saya. Kebanyakan justru orang itu kalau sudah punya posisi, dia tidak mau ada orang yang coba menjadi penasehat. Kita ini butuh, berdua kata Tuhan itu lebih baik. Memang dengan istri bisa, tapi lebih baik lagi dengan lebih banyak nasihat. Nah, apa yang menjadi kendala sebetulnya inti daripada Musa itu tidak mau diutus Tuhan. Karena dia takut. Takut kepada ancaman raja dulu yang menyebabkan dia meninggalkan Mesir. Apa? Mau dibunuh. Nah, ketakutan inilah dia disuruh kembali ke Mesir. Waduh, jangan dah. Nanti saya pasti dibunuh. Tapi kata Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Wah, Tuhan itu hebat. Dia kasih tahu timingnya dengan tepat. Firaun telah mati, yuk sekarang kamu pergi. Dan dengan itu dia mempunyai keberanian, dia lalu pegang tongkat Allah seperti yang disuruh Tuhan. Kamu nanti akan membuat mujizat-mujizat dengan tongkat Allah. Dia bawa istrinya, dia pamit sama mertuanya, Pak, aku harus balik. Jitro mertuanya berkata, oke. Kiranya Tuhan menyertai. Dan mereka pergi ke Mesir. Nah, sekarang Musa disuruh menghadap Firaun yang baru. Ya. Kalau dalam sejarah itulah Firaun Tutmos. Ya, Tutmos. Nah, dia mesti menghadap Firaun yang baru ini. Dan dia harus menyampaikan ucapan-ucapan Tuhan. Ya, jadi nubuat dengan nubuat. Dan Tuhan memberitahu lebih dulu. Musa, nanti kamu akan menghadap Firaun. Tapi aku beritahu ya, sikap Firaun nanti menentang kamu. Gak akan kamu diizinkan untuk membawa orang Israel. Jadi sudah diberitahu lebih dulu, kamu akan mendapat hambatan. Kenapa begitu? Sama dengan kita. Kenapa iblis sekarang kok belum dimasukkan neraka? Kenapa Tuhan izinkan? Supaya melatih kita, iman kita. Nah, Musa ini disuruh begitu supaya kamu ini konsisten enggak dengan perintahku? Seolah-olah begitu. Musa, kalau kamu konsisten walaupun rintangan, hambatan dilakukan oleh Firaun, tapi ingat, aku beritahu, nanti aku menyertai kamu. Jadi nubuat ini disampaikan supaya Musa ini tidak patah hati. Nanti kalau menghadapi Firaun yang terus menolak ya apa yang dia sampaikan. Jadi Tuhan itu sudah memberitahu. Nah, kita juga mesti ngerti ya. Kita juga selama kita hidup di dunia ini, pasti iblis itu masih berusaha. Jadi Tuhan sudah beritahu. Jadi jangan sudah pikir orang Kristen itu bebas dari problem. Tidak. Problem terus akan menantang kita. Tapi bagaimana sikap kita? Konsisten tidak? Apakah kita punya harapan bahwa pasti berkemenangan? Nah, oleh karena itu Keluaran 4 ayat 21 sampai 23 ini sebelum Musa menghadap Firaun, Tuhan sudah bernubuat, memberitahu lebih dulu. Ini loh nanti akan terjadi begini. Firman Tuhan kepada Musa,
pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Iya, ada kata tetapi. Walaupun kamu bikin mujizat, tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Terus. Sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Waduh, dia disuruh ngomong begini sama seorang raja. Bahwa Tuhan akan membunuh anakmu. Wah, ini kan kata-kata yang bahaya ya. Ya, nah problemnya juga, kalau sudah baca ini, ya, kamu akan menghadapi Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Nah, banyak orang berkata, lah, wong Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, ya dia jadi keras. Tidak loh, perhatikan kata aku akan. Akan itu sudah atau belum? Belum. Aku akan. Ingat ya, Tuhan tidak pernah mengeraskan hati seseorang. Tapi kalau orang itu berulang-ulang mengeraskan, akhirnya Tuhan keraskan. Oh, kamu milih begitu, oke. Itu pilihanmu. Ya, nanti kita lihat. Jadi ini firman nubuat. Aku akan. Ini nubuat, belum terjadi. Ya. Dan Tuhan kata nanti kamu ngomong begini. Biarkan anakku yaitu Israel pergi supaya ia beribadah. Jadi ini memang tujuan Tuhan. Kalau kamu menolak, aku akan bunuh kamu. Jadi firman nubuat dengan perkataan aku akan jelas bahwa itu nantinya akan dilakukan Allah terhadap Firaun. Kenapa? Karena Allah ini maha tahu. Maha tahu apa? Firaun ini nanti pasti begini. Pasti dia enggak mau nurut. Tuhan tahu enggak? Tahu. Karena itu dia berkata aku akan. Tapi belum. Nah, apakah itu merupakan kedaulatan Allah untuk melakukan sewenang-wenang bahwa Tuhan yang mengeraskan hati? Tidak. Ya. Tapi karena sikap Firaun yang tidak mau merendahkan diri. Ini kuncinya. Jadi perhatikan betapa pentingnya kerendahan hati. Kalau kita dengar perintah Tuhan, kita ini nolak, awas. Itu berarti engkau ini sombong. Tidak mau nurut. Jadi perhatikan kesabaran Tuhan itu ditunjukkan dengan tuntutannya. Tuntutannya berkata, lepaskan umatku pergi supaya ia beribadah. Dan itu diucapkan oleh Tuhan 7 kali. Jadi bukan sekali. Jadi Tuhan menuntut pada Firaun sampai 7 kali. 7 itu angka sempurna. Itu angka Roh Kudus. Karena itu siapa yang berdosa menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun. Karena Tuhan kasih kesempatan 7 kali. Dan tiap kali Tuhan tuntut, selalu direspons oleh Firaun dengan apa? Mengeraskan hati. Ditulis sampai berapa kali? 7 kali juga. Ya,
Jadi waktu saya siapkan ini sudah lama, ya. Dulu saya kalau baca Alkitab itu saya perhatikan sampai detail-detail berapa kali saya hitung. Ya, pasal 7 ayat 13, ayat 22, pasal 8 ayat 15, 19, 32, pasal 9 ayat 7, 34 dan 35. 7 kali. Saudaraku. Ya. Karena itu 7 kali ini dituliskan dalam pertama Keluaran 5 ayat 1. Tidak perlu kita baca. Sudah lihat saja tulisan putih ini. Biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan. Yaitu ibadah. Jadi perhatikan, ibadah itu mestinya perayaan. Karena itu saudara, kalau ibadah itu jangan seperti orang, aduh aku kok disuruh berdoa. Saya dulu waktu masih muda, pendeta kami itu sangat keras. Kalau mau ikut kur, harus doa lebih dulu, setengah jam. Ya itu wajib. Karena itu anggota paduan suara harus berdoa lebih dulu. Sekarang ini orang anggota paduan suara, ya datang latihan, sudah tampil. Tapi saya dulu nggak begitu. Kalau mau jadi anggota paduan suara, harus doa lebih dulu. Ayo, istimewa para pemuji. Jangan lupa engkau jangan naik ke mimbar ini tanpa berdoa. Wah, pemuji lagi. Ini bukan anggota kursku. Wah, ini mimpin, ya. Karena itu saya mohon saudara-saudara yang ikut jadi singers, kursusnya WL, pemusik, engkau memang capable. Naik mimbar langsung gencereng bisa. Tapi enggak ibadah dulu. Nah, Tuhan minta supaya kita ini ibadah, ya. Pasal 7 ayat 16, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Ini kali kedua. Ya. Kali ketiga, Keluaran 8 ayat 1. Kamu menghadap Firaun, katakan, biarkan umatku pergi supaya mereka ibadah. Ketiga kali. Keempat, pasal 8 ayat 20. Sama. Ya. Kamu pergi pada Firaun, katakan, begini firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah. Kelima, Keluaran 9 ayat 1. Diulangi lagi. Coba kamu menghadap Firaun. Katakan, Allah orang Ibrani, ya, berkata, biarkan umatku pergi supaya mereka ibadah. Ya. Keenam, Keluaran 9 ayat 13 sama. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah. Wow, Tuhan minta supaya Musa ini menghadap Firaun terus. Ini, waduh, kalau hati Musa berkata, loh Tuhan, sudah jelas tidak mau kok aku disuruh lagi. Tapi Musa nurut. Yang ketujuh, Keluaran 10 ayat 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, apa kuncinya? Kenapa Firaun menolak? Di mana kuncinya? Di hati. Hatinya Firaun. Hatinya Firaun menolak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena raja-raja dulu menganggap seperti Allah.
Omongannya ini seperti Allah. Jadi dia tidak mau ada Allah di atas dia. Karena itu Tuhan di sini berkata, berapa lama lagi engkau ini menolak? Untuk apa sih? Merendahkan diri. Karena itu suku, kita anak Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini untuk apa suku? Untuk mengikis kesombongan kita. Itu kuncinya. Kenapa manusia sombong? Karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Artinya manusia menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Bukan Tuhan. Itu namanya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi kalau sudah berkata, nah orang semacam gitu kok saya ampuni. Enggak, itu kan enggak baik. Nanti dia umpak-umpakan. Itu kan pikiranmu bukan? Seringkali kenapa orang tidak mau mengampuni? Dia kata nanti kenaan. Kok enak dibebaskan. Nah itu pikiran saudara. Engkau yang menentukan ini yang baik supaya dihajar. Kalau perlu dengan saudara bawa polisi atau debt collector. Betul nggak? Kenapa? Karena saudara yang menentukan baik dan jahat. Itu akibat makan buah. Nah, perhatikan. Setelah pernyataan ke-6 dalam Keluaran 9 ayat 7 yang berbunyi, Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, dalam Keluaran 9 ayat 7 dikatakan Firaun tetap berkeras hati, tidak mau. Jelas kok. Maka oleh karena tidak mau terus ke-6, maka Tuhan oke, kalau kamu tidak mau, sekarang aku yang melakukan hatimu. Keluaran 9 ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Saya beri kurung, Keluaran 4 ayat 21. Kenapa sih? Keluaran 4 ayat 21 itu nubuat. Aku akan mengeraskan hati. Masih ingat? Aku akan, belum. Tapi sekarang Keluaran 9 ayat 12, Tuhan mengeraskan hati. Jadi kalau tidak mau, oke. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Aku keraskan sekalian. Karena kamu nggak mau. Dulu saya pikir gimana ya Tuhan menerangkan ini. Ya kenapa hati orang itu bisa keras, ada yang lunak. Contohnya begini. Ya, waktu Tuhan berikan saya pengertian. Itu lihat matahari. Matahari itu memberikan panas. Sekarang kalau ada tanah liat kena panas, jadi apa? Keras. Betul? Tapi kalau ada lilin kena panas, jadi apa? Lumer. Mataharinya tetap sama. Jadi Tuhan itu tetap sama. Keras atau tidak keras, itu karena hati kita, sikap hati kita. Hati mau jadi lembut apa enggak? Ya. Karena itu kalau Tuhan kata aku mengeraskan hati. Sekarang Tuhan berikan final decision. Ini namanya verdict, sama seperti ya kalau sudah dalam penghakiman itu kan dicecar dengan kamu salah, tapi masih didebat ya. Akhirnya hakim
agung putuskan. Tok. Guilty. Salah. Nah, Tuhan juga bisa begitu ini. Ini keputusan akhir. Keluaran 10 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, bagaimana aku mempermainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Supaya kamu mengetahui. Jadi Tuhan itu seperti matahari, tergantung kita. Bisa lembut atau keras. Ingat ya, saudara-saudara istimewa yang menyampaikan pengkhotbah atau pimpinan komsel. Contoh ini, ya ilustrasi ini baik. Matahari, lalu apa yang akan jadi dengan objek yang kena matahari? Ya, apakah seperti tanah jadi keras atau seperti lilin jadi leleh? Supaya kamu mengetahui akulah Tuhan. Aku ini Tuhan pengontrol semua peristiwa. Aku yang kontrol. Kamu mesti tahu itu. Ya. Jadi kata Tuhan, aku telah, bandingkan dengan pasal 4 ayat 21. Aku akan. Kenapa tadinya Tuhan ngomong aku akan? Karena Tuhan itu maha tahu, lihat toh nanti. Firaun ini keras kepala. Jadi bukan salahku loh. Ini karena sikapnya. Nah inilah yang disebut menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus itu bukan langsung menghujat. Tapi terus bersikap melawan. Mengeraskan hati. Mengeraskan. Sudah ada tanda-tanda, sudah pernah Firaun berkata, aku salah, aku berdosa, tolong minta ampun. Keras kembali. Oke, kamu sikapmu memang kamu milik keras. Oke, aku keraskan. Jadi Tuhan itu pengontrol hidup semua manusia. Nah, Tuhan minta supaya kita beribadah. Supaya apa? Supaya hati kita lembut. Jadi jiwa kita itu problem. Bukan spirit kita. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Karena itu keselamatan itu mesti keselamatan jiwa. Orang percaya Tuhan, rohnya diselamatkan, rohnya. Tapi jiwanya belum, sedang. Karena tergantung apakah orang itu mau taat. Tuhan itu pengontrol ya. Tuhan minta kita ibadah. Nah ibadah ini melembutkan hati kita. Coba kalau sudah ibadah. Kata Tuhan dalam Mazmur 51. Tuhan tidak menghina orang yang hancur hatinya. Karena itu kata Tuhan, berbahagialah orang yang miskin. Lalu berbahagialah orang yang berduka cita. Lalu kata Tuhan apa? Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Jadi kalau sering merasa kurang baik, miskin dalam hal yang baik, saudara ini rasa saya belum Tuhan, tolong saya. Nah, hatimu berduka cita. Ya, kalau hatimu berduka cita, engkau bisa nangis sama Tuhan, Tuhan, aku kok
begini terus ya. Aku ini kok ndablek, aku ini kok keras kepala. Tuhan ampuni saya. Engkau nangis sama Tuhanku. Hancur hatimu jadi lembut. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kunci dari semuanya itu adalah sikap takut sama Tuhan apa tidak. Takut sama Tuhan itu hormat. Dia itu Tuhan Allah. Allah itu yang menentukan. Nah ini lebih dulu. Kalau orang tidak takut sama Tuhan, dia itu tidak bisa menurut. Yang kedua, hidup menurut. Nah, itulah yang disebut mengasihi Dia. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah perkataanku. Banyak orang berkata, Tuhan, Yesus, aku cinta kepadamu. Sampai teriak-teriak, Tuhan aku cinta padamu. Tapi Tuhan berkata, ampunilah. Waduh, itu tidak bisa Tuhan. Apa itu cinta Tuhan? Tidak. Ya, kalau sudah takut akan Tuhan lebih dulu, baru mau nurut. Nah, kalau sudah takut sama Tuhan, mau nurut, sudah mesti lakukan ibadah. Kenapa? Supaya jiwamu ini bisa betul-betul makin hari makin menurut. Karena jiwamu ini selalu ingin berontak. Karena itu diminta oleh Tuhan ibadah dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Perhatikan hubungannya. Ibadah ini hubungannya dengan apa? Jiwa. Banyak orang hati. Tapi apa? Hati apa ini yang dihubungkan dengan ibadah? Jiwa. Dan jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Karena itu keselamatan itu adalah keselamatan jiwa. Nanti baca 1 Petrus 1 ayat 9. The end of your faith is the salvation of your soul. Akhir dari imanmu, tujuan akhir imanmu itu keselamatan jiwamu. Jadi jiwa kita ini pemberontak. Ini yang mesti terus ditundukkan di mana? Di ibadah. Dalam doa khususnya. Seperti Yesus. Kehendakmu jadilah. Dan itu bisa kalau sudah ibadah. Berarti tetap dekat dengan Allah. Yuk kita mau belajar dekat dengan Allah. Itu ibadahku. Hanya dekat Allah. Ya, kita bisa tenang hati kita. Walaupun ada gejolak. Tuhan kok disuruh begini. Kok enak dia aku ampuni. Tuhan, aku masih berbaik dengan orang yang suka musuhi aku. Ya, karena itu akhir-akhir ini saya terus dekati orang-orang yang dulu memusuhi saya. Ya kadang-kadang ya kata-kata dalam grup itu melecehkan saya dengan ucapan-ucapan. Kadang-kadang jelas disebut nama. Tapi saya rasa sudah lupakan semua. Ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Dekat Allahku,
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari dekat pada Bapa kita. Hanya dekat Bapakku. Amin, Bapa. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari datang dekat Bapa, hanya dekat Bapakku. Ada kekuatan baru, Kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita mau berdiri. Kenapa kita bisa akhirnya berkata kehendak-Mu jadilah? Kalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, ketenangan, kita nggak bisa berkata Tuhan, oke dah, aku ngalah Tuhan. Beri aku kesabaran. Aku mau dekat dengan Kau. Aku tidak mau jauh. Aku mau dekat dengan Engkau. Tolong aku. Yuk kita nyanyikan dengan pengertian Tuhan. Aku mau menikmati hadirat-Mu. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ya Bapa. Ada kekuatan baru, Kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
Ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin Selalu bersekutu. biar ini menjadi kerinduan kita. Hadirat-Mu Tuhan. Yes, hadirat-Mu. Amin. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamanya. Biar Roh-Mu menyertai kami selamanya. Hadirat-Mu menjadi kekuatan kami, ya Bapa. Hadir dengan Roh-Mu. Hadir dengan Roh-Mu, Bapa. Ya Yesus, Korialamase, Mito Korese Ketaramata. Korialamasta Karabalabasore. Ya Roh Kudus, Korialamase. Juru siapa? Korialamasta Korese. Urase nekete. Angkat hatimu, muliakan Dia. Rindukan hadirat-Nya. Biar hatimu bersorak, bersukaria. Serukan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. biarkan Roh-Mu
kasih Tuhan. Biar itu kerinduan kami seperti Daud berkata, 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di luar. Biar kami menikmati hadirat-Mu. Biar Tuhan terus bicara, tolong kami supaya kami semua masuk dalam ibadah. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar perkataan-Mu supaya mulai sekarang beribadah, suka bertelut di bawah kaki-Mu, bukan hanya melayani di mimbar, tapi melayani Engkau dalam ibadah kami, menyembah Engkau, memuji Engkau, membesarkan Engkau. Biar itu menjadi kenyataan hidup, menjadi habit dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, teguhkan kami dalam masa-masa sukar di dunia ini, supaya kami tetap dekat dengan Engkau, karena di situ ada kepastian perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami, saudaraku, terimalah berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.